Di antara hari-hari yang melelahkan, kita selalu punya banyak pilihan untuk menepi sejenak. Menepi bukan berarti tidak memikirkan suatu rencana untuk mengambil satu langkah demi memperjuangkan apa yang sangat kita inginkan. Mungkin dalam prosesnya, kita akan menemui banyak sekali kegagalan. Namun, jika kita memutuskan untuk menyerah dan berhenti mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu kesempatan apa yang menunggu di depan sana. Rencana yang telah dibuat mesti berubah, dan keputusan harus segera dibuat. Di hari kedua pendakian, saya terlambat dari rencana. Entah kenapa, rencana berangkat lebih awal terasa lebih berat dibandingkan biasanya. Bahkan di dalam hati sempat muncul kebimbangan. Apa saya berhenti di sini saja? Toh, saya juga pernah mencapai titik tertinggi Gunung Slamet sebelumnya. Namun, saya berusaha tetap meyakinkan diri. Perjalanan mencapai titik ini saja sudah sangat jauh. Apalagi jarak menuju puncak Slamet hanya tinggal sedikit lagi. Saya pun kembali bersemangat. Dengan tubuh yang masih sangat lelah, saya pun kembali menguatkan diri dan mulai berjalan. Jalur sudah mulai berubah bentuk. Dari yang awalnya hutan, kini lebih sering melewati bebatuan yang seringkali berganti menjadi jalur tanah. Jalannya masih datar dan gak ada tanjakan yang begitu curam. Jalurnya udah mulai nanjak banget. Saya juga harus melewati jalur berupa lorong tumbuhan dan sesekali menuruni lembah. Jalur menuju pos 5 ini tidak melewati jalur yang terlalu terjal. Namun, kalian perlu sedikit waspada saat melewatinya. Dengan suasana pagi yang sedikit berkabut, saya tiba di batas vegetasi. Pos Pelawangan, biasa pendaki menyebutnya. Pelawangan sendiri berarti batas antara hutan dengan jalur sebelum menuju puncak. Dari sini, jalur akan berubah 100% menjadi bebatuan berpasir. Sehabis istirahat, saya kemudian melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, mengawali langkah dari pos Pelawangan, jalur didominasi oleh trek bebatuan yang mulai menanjak. Nanjak banget, jalurnya nanjak banget ya guys. Jalur juga tidak nampak. Hal ini lebih diakibatkan karena trek bebatuan tidak meninggalkan jejak seperti pada jalur tanah. Sehingga tidak ada pilihan jalur yang harus saya pilih. Setelah terus berjalan menanjak, akhirnya saya sampai di pos 5 Watu Ireng.
Sekarang kita udah sampai di pos 5 Watu Ireng. Ini tadi jalan dari pos 4 sekitar 2 jam. Sekarang jam 8 pas. Ini cuacanya berkabut, tapi overall masih stabil. Kabut biasa, nggak disertai angin kencang. Sekarang mau lanjut menuju ke puncak. Di pos 5 ini, saya mulai melanjutkan sarapan yang sempat tertunda. Ketika perut sudah terisi, saya pun segera melanjutkan pendakian. Baru juga mulai, trek menjadi semakin curam. Dengan dihiasi kabut yang semakin tebal, cuaca pun menjadi sangat tidak bersahabat. Kita sekarang jalan 17 menit dari pos 5 menuju ke puncak. Sekarang jalan 270 meter. Ini cuacanya berkabut banget. Ini tadi istirahat bentar dan sekarang mau lanjut menuju ke puncak. Yuk, ikuti terus perjalanan saya menuju ke puncak Gunung Slamet. Yuk. Berada di jalur yang minim vegetasi membuat tubuh saya harus segera beradaptasi. Selang beberapa saat, kabut pun mulai naik dari sisi lembah. Di dalam hati, saya hanya bisa berdoa. Semoga cuaca segera membaik. Entah bagaimana, kabut berangsur-angsur mulai menghilang. Kabut yang semula menutupi langit, kini mulai lenyap. Pemandangan sisi barat Gunung Slamet tampak indah. Hati pun kembali hangat, meski suasana dingin yang menusuk tulang. Di titik di mana jurang menghiasi kiri dan kanan langkah, saya pun bisa menikmati barisan gumpalan awan dari kejauhan. Indah sekali. Semangat kembali mengisi diri. Sesudah menikmati pemandangan, saya melanjutkan perjalanan. Jalur kembali melewati tanjakan yang semakin curam. Jalur yang kian terjal menguji langkah yang kian lemah. Kabut kembali menutupi langit. Pada hari yang mulai berganti siang, saya pun tiba di tugu perbatasan. Cuacanya emang gak stabil nih mas. Ini kabutnya naik lagi. Hari pun mulai berganti siang. Akan tetapi cahaya mentari tak kunjung bersinar. Baru sebentar berjalan, saya bertemu seorang pendaki yang juga sedang summit attack. Saya lihat langkahnya semakin lemah. Baru berjalan setiap 5 langkah, dia langsung berhenti. Ketika saya sapa, ia pun nampak kedinginan dan kelelahan. Banyak yang masih di bawah gak? Gak ada. Udah gak ada. Udah gak ada. Oh, udah di bawah. Ke Anda mana? Kayaknya sih aku terakhir tadi. Kesini ya jalannya. Iya. Biasa mana bang? Sawangan. Dalam perbincangan kami, ia menjelaskan bahwa ia tertinggal oleh 2 temannya. Sama sini. Dia yang awalnya summit attack bersama-sama, kini tertinggal akibat langkah mereka yang tidak terkejar.
Kemudian saya menawarkan diri untuk mengantarkannya sampai bertemu dengan rombongannya. Karena tidak keberatan, kami pun melanjutkan perjalanan. Tadi mah udah ketemu sih dengan yang tiga tuh. Lumayan jauh. Setelah beberapa langkah berjalan, kami pun tiba pada tanjakan terjal yang terus naik dengan bantuan tali. Cuacanya udah kabutnya udah mulai naik, anginnya udah mulai kencang. Lanjut. Cuaca kembali tidak bersahabat. Kabut disertai angin kencang kembali menyertai langkah kami. Dengan langkah kaki yang semakin lemah, kami pun hanya bisa dibuat sering berhenti. Jalur begitu panjang dan menukik terjal. Dengan jurang yang menghiasi kiri dan kanan jalan, membuat kami harus juga ekstra waspada. Halo, semangat. Semangat Dede. Sampai pada titik tertentu, saya berpikir, bagaimana kalau saya turun saja? Toh, di atas juga tidak akan mendapatkan pemandangan apa-apa. Namun dengan mengucap rasa syukur, kabut tebal pun mulai berangsur menghilang. Di saat yang bersamaan, pemandangan lereng Gunung Slamet tampak sangat indah dari kejauhan. Momen tersebut sekaligus menguatkan kembali semangat kami yang mulai memudar. Karena waktu naik kami bersamaan dengan turunnya para pendaki, sesekali bebatuan sekepalan tangan mulai berjatuhan. Dan di luar dugaan, partner yang summit attack bersama saya mendadak memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Sempat saya semangati bahwa puncak tinggal sebentar lagi. Ayo, Pak. Yuk. Semangat, Pak. Namun karena keadaan yang benar-benar tidak dapat dipaksakan, akhirnya pilihan untuk segera turun menjadi pilihan yang terbaik. Dan saya pun berpesan, puncak tidak akan pergi kemana-mana. Nanti jika kesempatan sudah mengizinkan, kamu bisa kembali ke sini kapan-kapan. Wow. Dan setelahnya kami pun berpamitan. Dan di saat yang bersamaan, saya pun segera melanjutkan perjalanan. Jalur menjadi benar-benar semakin curam. Bukan cuma itu saja, karena seringnya bebatuan yang terus berjatuhan membuat saya harus selalu waspada agar tidak sampai mendarat di kepala. Akibat intensitas kabut yang mulai menghilang, cuaca pun kini menjadi lebih hangat. Meskipun mentari belum nampak sedari pagi, semoga saja cerah akan datang ketika saya telah sampai di puncak nanti. Amin. Namun di luar dugaan, kaki pun mulai tidak bisa diajak kompromi. Dan dengan langkah yang sedikit melemah, akhirnya sampailah saya di puncak tertinggi Provinsi Jawa Tengah, Gunung Slamet. Dan alhamdulillah, cuaca juga sangat cerah. Selamat guys.
Setelah beristirahat sejenak, saya pun segera melanjutkan ke puncak utama, Puncak Pahlawan. Ternyata, suasana Puncak Pahlawan masih ramai sekali. Karena waktu masih memungkinkan, saya memutuskan untuk menuju ke puncak di jalur seberang. Oh ya, dari Puncak Pahlawan ini, kita bisa melakukan perjalanan lintas puncak. Sekarang kita mau ke puncak yang ada di Via Bambangan. Karena sekarang masih jam 11.30, masih memungkinkan. Nanti turun sekitar jam 1 atau jam setengah 1 nanti. Ini view-nya keren banget. Belakang ada view kaldera yang besar banget. Ini kawah Gunung Slamet masih aktif ya. Dan itu masih ngeluarin gas belerang. Kalau dari sisi sini sih aman sebenarnya. Beda kalau dari sisi yang sebaliknya, via Guci atau via Kaliwadas ataupun yang ada di sisi selatan, biasanya bahaya. Kalau kecampur hujan biasanya ada hujan asam. So far keren banget pemandangannya. Cuacanya agak berkabut tapi masih kelihatan. Udah, ikuti terus perjalanan saya sampai ke puncak sana. Sampai ke puncak yang ada di Bambangan. Yuis. Baru berjalan sebentar, cuaca menunjukkan tanda-tanda akan segera kembali berkabut. Baru akan menuruni turunan menuju puncak di jalur Bambangan, kabut tebal disertai angin kembali datang. Karena mempertimbangkan faktor keselamatan dan sadar bahwa kondisi fisik yang mulai kelelahan, akhirnya saya memutuskan untuk beristirahat saja di dekat area kawah. Dari atas puncak, pemandangan kawah sangat indah sekali. Saya pun merasa bahwa saya sudah tidak lagi berada di negeri ini. Entah ini di negeri mana, cantiknya luar biasa. Selepas selebrasi, saya pun kembali turun. Seolah mengerti niatan saya, awan hujan kembali datang.
Baru akan menuruni puncak, gerimis pun mulai turun. Di luar dugaan, asap dari kawah Gunung Slamet mengarah langsung ke arah saya turun. Sambil membasahi dua buff, saya pun segera mempercepat gerak langkah. Semakin jauh menuruni di puncak, hujan pun mulai turun dengan deras. Saking ekstrimnya, saya pun sesekali mendengar suara guntur dari kejauhan. Ini udah jalan 2,68 km, udah jalan 2 jam 43 menit. Sekarang jam 3 lebih 10. Sendirian turunnya. Tadi jam 2 turun dari puncak. Mantap. Ini udah sampai di pos 5 Watu Ireng, tinggal 2000. Sesampainya di pos 5, kabut tebal mulai menyelimuti pandangan saya. Dengan sedikit kebingungan, saya pun hampir tersesat menuju gerbang Pelawangan. Hujan pun berangsur mereda. Anjep banget nih. Namun di luar dugaan, jalur menuju camp area menjadi sangat licin. Dengan celana dan sepatu yang mulai kebasahan, akhirnya saya sampai di camp area. Setelah masak, makan, dan siap-siap untuk packing, di luar dugaan, hujan kembali turun dengan sangat deras. Mau packing tapi malah hujan deras. Ya udahlah, nunggu dulu sampai cuacanya memungkinkan. Nggak tahu sih nanti sampai jam berapa ini. Ini istirahat dulu aja, nanti packing terus. Semoga aja berhenti hujannya. Yaudah. Setelah terjebak hampir 2 jam, serta mempertimbangkan banyak hal, akhirnya saya memutuskan untuk tetap turun. Ini siap-siap packing, terus kita terabas hutan sampai nanti jam kurang tahu. Estimasi sekitar berarti 3 jam kita turun. Dari gitu terus perjalanan saya menuju ke base camp Uci Permadi. Dengan kembali menyusuri malam dalam pekatnya hutan, saya pun akhirnya sampai kembali di base camp. Kembali ke peradaban dan mendengar suara keramaian terkadang membuat saya lebih bersyukur. Bukan itu saja, pengalaman ke Gunung Slamet kali ini tentu saja menjadikan saya lebih tangguh. Bukan cuma secara fisik, namun juga secara mental. Betapa seringkali saya harus mengalihkan pikiran buruk ketika menemui hal-hal di luar nalar. Betapa seringnya saya harus memutuskan untuk berhenti atau terus, untuk meniti satu langkah, lagi dan lagi, hingga akhirnya tiba pada tujuan yang diinginkan. Bukankah itu arti sebuah perjuangan? Merencanakan bukan sebatas membayangkan. Mengatasi bukan sebatas menyesali. Dan menjalani bukan sebatas meyakini. Salam hangat, salam lestari, dan sampai jumpa di perjalanan jalan sendiri ID berikutnya. Ketinggian
3428 Gunung Slamet via Guci Permadi. Saya pamit. Sampai bertemu lagi di perjalanan-perjalanan saya yang berikutnya. Bye.